Assalamualaikum sahabat, salam literasi. Ayo membaca. Perkenalkan, nama saya Rangga Fernanda Paramana Putra. Saya sekolah di SMP Negeri Batu kelas 9 SMP LB. Saya akan membacakan buku yang berjudul Cicak Rakyat Nusantara bagian Roranteng dan Joko Seger dari Erlangga Forkit. Roranteng dan Joko Seger, cerita rakyat Jawa Timur. Saat Majapahit kalah perang, anggota keluarga kerajaan dan para bangsa terpaksa keluar dari istana. Salah seorang jenderalnya pergi bersama istrinya yang sedang mengandung. Ia dan beberapa orang pengawalnya menempuh perjalanan cukup jauh untuk mencari persembunyian sekaligus tempat tinggal yang aman. Hingga sampailah mereka ke lereng Gunung Bromo yang masih semak belantara. Mereka membuka ruangan sana dan menjadikan sebuah pabungan kecil. Di sana sang bangsawan Majapahit dan istrinya hidup aman dan damai sebagai rakyat biasa. Ketika usia kandungannya sudah cukup, istri melahirkan. Bayi itu perempuan dan sangat cantik. Namun anehnya bayi itu tidak menangis seperti bayi-bayi lainnya ketika lahir. Jangan-jangan ia tidak sehat, ujar sang ibu cemas. Si bayi senyum seolah maaf kekhawatiran ibunya. Lihatlah, ia bisa tersenyum dan terlihat sangat sehat. Jangan khawatir, malah seharusnya kita bersyukur. Ia bayi perempuan yang anteng, kata ayah si bayi. Anteng adalah bahasa Jawa yang berarti tenang. Jadi kita namakan saja dia Roranteng. Pada saat bersamaan perempuan itu, seorang istri pemuka adat pun melahirkan seorang bayi laki-laki yang tampan, berbeda dengan Roranteng yang tenang. Bayi laki-laki ini menangis dengan keras dan bergerak dengan lincahnya. Karena itulah kedua-duanya menamakannya Joko Seger. Pada masa kanak-kanak, Roranteng dan Joko Seger yang tinggal sekampung selalu bermain bersama. Hingga tahun-tahun berlalu, Roranteng menjadi seorang gadis yang cantik. Ia telah menerima pinangan Joko Seger dan saling janji akan segera menikah. Namun di suatu sore, ketika Roranteng sedang mencari buah-buahan di hutan, ia bertemu raksasa di jalan pulang. Raksasa itu terpikat dengan kecantikan Roranteng dan minta gadis itu mengerti istrinya. Maaf raksasa, itu tidak mungkin. Aku sudah berjanji akan menikah dengan Joko Seger. Kau tahu kan, janji harus ditepati, jelas Roranteng. Raksasa itu tidak mau mengerti. Karena begitu aku akan memusnahkan Joko Seger agar kau tidak perlu menepati janjimu. Mendengar ancaman raksasa, Roranteng memikirkan cara lain untuk menolak raksasa. Oh raksasa, sungguh kekuatan Joko Seger tak seberapa. Ia bukan tandinganmu. Buktikanlah kekuatanmu dengan membuatkan aku kawat di atas Gunung Bromo itu, tantang Roranteng. Jika kau berhasil menyelesaikan sebelum fajar, aku akan menjadi istrimu. Namun jika kau gagal, kau harus pergi dari tempat ini. Raksasa menyetujui permintaan Roranteng. Baginya itu tidak sulit. Malam itu juga raksasa mencari tempurung kelapa atau batok dalam bahasa Jawa. Dipilihnya batu terbesar untuk mengeruk bagian atas Gunung Bromo. Bagian gunung yang dikeruk itu pun kelamaan menjadi tekukan di kawah. Roranteng yang sedang mengamati dari lereng gunung resah. Pekerjaan
penderitaan raksasa akan segera selesai. Ia harus mencari cara untuk mengagalkan sebelum fajar, karena ia harus menepati janjinya untuk menikah dengan Joko Seger. Gadis itu pun memakai jerami hingga langit tampak kemerah-merahan. Sementara itu, ia menumbuk padi di dekat kandang ayam jantan. Si ayam jantan pun bangun, melihat langit kemerahan dan mendengar suara orang menumbuk padi. Ia berkokok, mengira hari telah pagi. Satu kokokan ayam jantan justru kokokan ayam-ayam jantan lainnya bersaut-sautan. Joko Seger menghampiri raksasa. Ayam sudah berkokok, matahari hampir muncul. Ini sudah pagi, kau gagal raksasa. Raksasa menajamkan telinganya, hanya mendengar kokokan ayam. Ia juga melihat langit yang kemerah-merahan. Ia mengira hari memang hampir pagi. Demikian ia telah gagal memenuhi syarat roranteng. Raksasa pun marah. Ada kelapa yang digunakan untuk memadu kawah dilemparnya, lalu jatuh ke atas gundukan tanah kerukan Gunung Bromo. Gundukan tanah dengan batok di atasnya itu menjadi gunung yang sekarang disebut Gunung Batok. Sesuai janjimu, pergilah dari tempat ini. Orang Kalarau pun pergi selama-lamanya meninggalkan daerah itu. Roranteng dan Joko Seger pun menikah. Tak lama kemudian mereka hidup bahagia. Tetapi ada satu hal yang meresahkan mereka. Tahun-tahun berlalu, Roranteng belum juga mengandung. Roranteng dan Joko Seger tidak putus berdoa kepada Dewata agar memberi keturunan, hingga akhirnya Joko Seger putus asa. Seusai bersemadi di dekat kawah Gunung Bromo, ia berjanji, Dewata, kabulkanlah doa hamba. Hamba ingin segera memiliki anak. Hamba berjanji akan jika diberi 25 orang anak, hamba akan membawakan satu anak ke kawah Gunung Bromo. Saat itu juga Gunung Bromo berputar dan langit menjadi gelap. Joko Seger segera berlari ketakutan ke rumahnya. Begitu Joko Seger sampai ke rumah, Gunung Bromo kembali tenang. Langit pun kembali cerah. Namun tidak seperti biasanya. Roranteng tidak menyambut di pintu masuk. Seperti biasanya ia berpikiran tentang Roranteng sedang beristirahat di kamarnya karena sakit. Joko Seger pun cari tabib untuk mengobati istrinya. Setelah memeriksa Roranteng, tabib mengatakan kepada Joko Seger, Roranteng tidak sakit tetapi sedang mengandung. Katanya, betapa senang hatinya Joko Seger dan Roranteng akhirnya memiliki anak. Doa mereka selama ini dikabulkan oleh Dewata. Tidak berhenti, mereka dihaturkan syukur kepada Dewa. Mereka pun menjaga kandungan Roranteng dengan baik. Setelah 9 bulan, tibalah waktu Roranteng dan akan melahirkan. Di luar kamar, Joko Seger menunggu dan gelisah. Ketika tabib membantu Roranteng melahirkan, Joko Seger sangat berharap ia telah bertahun-tahun ditentukan bisa dengan kerja. Lalu ia mendengar suara dengan bayi yang keras. Terima kasih Dewata, anakku telah lahir, ucap Joko Seger sambil menitikan air mata haru. Sang tabib pun menjelaskan Joko Seger untuk pihak anaknya dapat kejutnya. Ia ketika melihat Roranteng meluk bukan satu bayi.
tetapi 2 orang bayi. Bersyukurlah Raden, Dewata memberi Raden anak kembar, kata sang dukun bayi itu yang ikut senyum senang. Akhirnya setelah bertahun-tahun memohon kepada Dewata, Joko Seger dan Roranteng mendapatkan kebahagiaan yang berlipat ganda. Tidak sampai situ saja, tahun berikutnya Roranteng kembali mengandung dan melahirkan anak kembar lagi. Tahun-tahun berikutnya Roranteng terus mengandung dan melahirkan anak kembar laki-laki dan perempuan hingga berjumlah 24 orang, ditambah 1 orang putra bungsu. Hati Roranteng dan Joko Seger memiliki 25 orang. Seusai dengan jumlah yang diminta, Joko Seger dalam doanya beberapa tahun berlalu. Anak Roranteng dan Joko Seger tumbuh dengan sehat. Dari semua anaknya, si bungsu yang bernama Jayakusuma itulah yang paling sayang kedua orang tuanya karena perangai yang baik dan menyenangkan. Keluarga besar ini hidup dengan bahagia dan menduduk perkembangan sendiri di lereng Gunung Bromo. Daerah ini sekarang dikenal sebagai daerah Tengger. Teng dari nama Roranteng dan Ger dari nama Joko Seger. Anak-anak Joko Seger dan Roranteng pun terus keturunan hingga Tengger menjadi ramai. Mereka hidup dengan rukun dan damai tanpa mengenal kasta. Masyarakat Tengger percaya mereka setara karena bersama-sama berasal dari satu kerajaan, yaitu Majapahit, dan merupakan salah satu keturunan Roranteng dan Joko Seger. Pada suatu hari setelah tahun-tahun berlalu, tanah daerah Tengger bergetar kencang. Getaran berasal dari Gunung Bromo. Terdengar pula suara bergemuruh dari dalam Gunung Bromo. Kawannya mengeluarkan asap tebal kecoklatan dan hujan abu. Penduduk Tengger pun ketakutan Gunung Bromo mungkin akan meletus. Kita harus berpindah ya, kata Jayakusuma kepada ayahnya. Namun Joko Seger tidak menjawab ajakan anaknya. Ada hal lain yang dipikirkannya. Mungkinkah ini teguran dari Dewata? Sudah 25 orang anak yang kudapat, tetapi aku belum juga melahirkan 1 anak ke kawah Gunung Bromo, seperti yang aku janjikan dulu, pikir Joko Seger. Roranteng dan Joko Seger dan anak-anaknya belum mengetahui perkara ini. Mereka bingung melihat Joko Seger yang setiap hari murung. Suamiku, katakanlah, apa yang membuatmu murung beberapa hari ini? Desak Roranteng untuk sekian kalinya. Baiklah, mungkin sudah waktunya aku membagi rahasia ini kepadamu dan anak-anak. Kumpulkanlah mereka semua, kata Joko Seger. Lalu Roranteng memanggil semua anak mereka seperti perintah suaminya. Setelah ke-25 anak mereka berkumpul, Joko Seger mulai bercerita. Istriku Roranteng dan anak-anakku, sesungguhnya ada hal yang sangat aku risaukan. Katakanlah, kami akan berusaha untuk membantu, kata Roranteng. Seluruh anak-anaknya menunggu apa yang akan disampaikan ayah mereka. Dulu aku telah berjanji kepada Dewata, jika Dewata memberiku 25 anak, aku
aku akan membankan satu anak untuk kau Gunung Bromo. Ranteng dan Joko Seger tangannya terkejut mendengarnya. Meskipun punya banyak anak, Ranteng Jarera mengenalkan satu pun dari mereka. Begitupun anak-anaknya, tidak ada mau mati korban. Joko Seger semakin sedih melihat istrinya dan anak-anaknya tampak ketakutan mengetahui janji yang dibuatnya. Sementara di luar, Gunung Bromo masih bergemuruh. Joko Seger melanjutkan, jika janji tidak kutepati, aku takut Dewata akan marah hingga malapetaka akan menimpa kita semua. Tapi aku tidak mau jadi korban, ayah, kata salah satu orang anak perempuannya dengan takut. Aku pun, ayah, kata anak lainnya. Lalu disusul beberapa anak lainnya yang dengan pendapat yang sama. Joko Seger dan Ranteng pun tidak tega menunjuk salah satu dari mereka. Tiba-tiba salah seorang anak mereka yang paling bungsu bersuara, aku berjanji mengorbankan diri, ayah, ibu. Semua berdegun mendengar perkataan si bungsu. Begitu juga Joko Seger dan Ranteng. Mereka tidak menyangka anak yang bungsu, yang justru paling mereka sayangi, bersedia untuk mengorbankan dirinya. Benarkah yang kau katakan, nak? Pikirkanlah sekali lagi. Pindah Ranteng sambil nangis memeluk anak bungsunya. Benar, ibunda, esok aku akan masuk ke kawah Gunung Bromo demi memenuhi janji ayahanda dan menjaga agar kita semua tetap selamat dari malapetaka ini, kata si bungsu. Jangan khawatir, bunda, Dewata akan menjagaku karena tidak ada jalan lain lagi. Maka Joko Seger dan Ranteng pun merestui niat si bungsu dengan berat hati. Mulia sekali hatimu, Jayakusuma. Apakah ada hal lain yang ingin kau minta dari pamanmu ini, nak? Jayakusuma pun menjawab, setiap tanggal pengorbananku, aku ingin saudara-saudaraku melemparkan hasil bumi yang mereka peroleh ke kawah Gunung Bromo sebagai saksi kepada Dewata yang telah menjagaku dan kita semua. Semua anak Joko Seger dan Ranteng menyetujui permintaan adik bungsu. Mereka sayangi. Esoknya tanggal 14 bulan Kasada, Jayakusuma pun mengenapi janji ayahandanya. Gunung Bromo tak lagi bergetar. Suara gemuruh pun langsung hilang. Kawahnya berhenti mengeluarkan asap dan hujan abu. Masyarakat Tengger kembali hidup tenang. Hingga kini, masyarakat Tengger masih terus memberikan saji ke kawah Gunung Bromo setiap tanggal 14 bulan Kasada. Mereka melemparkan saji berupa hasil sawah, ladang, dan ternak ke kawah Gunung Bromo. Pemberian saji ini dikenal sebagai upacara Kasada. Orang-orang Tengger percaya bahwa upacara Kasada dapat menjaga wilayah mereka tetap selamat dan subur. Demikian cerita tentang Ranteng dan Joko Seger. Mohon dukungannya untuk like, subscribe, komen, dan share video ini, karena semua
suaka teman dan sahabat Anda yang Anda kenal dalam interaksi. Ayo baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.